I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Oke, halo guys, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini gue ingin membuat tutorial gimana caranya kita open level dari level 1 menuju level 2. Kemarin kita kan sudah membuat game Side Scroller ya, game dengan level design yang nuansa hutan seperti ini. Kita kemarin sudah buat ya. Nah, kalian kalau misalnya mau buat lebih besar lagi, kalian boleh kalian tinggal perbesar aja mapnya. Ini kan gue dikasih ini ya, ada wall di sini, jadi boleh kalau misalnya kalian mau perpanjang levelnya, kalian bisa copy aja di sini untuk floornya atau lantainya. Di sini untuk copy alt dan shift ya, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu sudah pas apa belum. Nah, untuk melihat viewportnya di sini, kalian bisa ke nih yang kanan atas ini nih ya, yang maximize or restore this viewport. Nah, di sini kalian bisa lihat aja, di sini kan ada tampilan apa sudut pandangnya dari belakang, right dari kanan atau top dari atas. Nah, kita lihat dari atas saja di sini. Nah, kita bisa lihat apakah dia sudah sama atau belum. Nah, di sini ya. Nah, kalau kalian nggak kelihatan bisa dibuat lead seperti ini. Oke, kalau sekiranya udah pas, nah kalian boleh kembali lagi pencet lagi yang kotak kecil itu untuk memperbesar si itunya ya, si level desainnya. Nih kalau misalnya kurang boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita play itu dia bisa lebih panjang ya. Oh, di sini ada penghalang. Oke, sini kalian bisa bikin perpanjang. Bikin lumayan panjang maksudnya ya. Nah, situ kalian bisa tambah-tambahin pohon yang kemarin sudah gua ajarkan. Nah, sekarang gua akan membuat tutorial open level dari level 1 menuju level 2 ya. Ini kan eh, yang kita desain kemarin ini untuk side color ini kan level 1 ya. Nah, kita coba buat level 2-nya. Gimana caranya? Nah, di sini kalian di kiri sini di bagian modes ya, di bagian kiri, kalian search aja yang kemarin gue sempat bilang box trigger. Nih. Nah, box trigger ini fungsinya, nih misalnya gue taruh di kita sejajarkan dulu sama player kita ya. Dia oke, dia akan lewat ini. Nah, gue tarik aja tahan. Nah, dia akan berbentuk kotak seperti ini. Nah, ini kalian bisa besarkan ya, bisa besarkan atau kalian bisa bikin dia tinggi. Nah, gunanya box trigger ini, jadi kalau si karakter kalian menyentuh box trigger yang kuning ini, si karakter masuk ke dalam boxnya, dia akan apa ya, melakukan ada sebuah interaksi. Sebenarnya nggak hanya open level aja, cuman untuk tutorial ini gua akan ngasih contohnya kita open level. Jadi ketika si karakter ini mengenai box trigger ini yang kuning, dia akan ada interaksi untuk open level ya dari level 1 menuju level 2. Nah, jadi kalian sebisa mungkin membuat box trigger ini itu yang besar ya. Jadi kalau yang ditakuti kalau misalnya dia terlalu kecil, si player ini dia bisa lompat gitu. Jadi dia nggak kena box triggernya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah tinggi gini kan, dia jadi kayak nggak mungkin dia bisa melewati si box triggernya gitu ya. Nah, kalau kita play di sini, kalau di mapnya itu nggak akan kelihatan, ya. Nah, ini kan belum ada interaksi, dia kan harusnya di sini tuh. Nah, kelihatan ya. Dia harusnya kan di situ. Nah, di daerah sini. Nah, kita akan membuat dia interaksi di blueprintnya. Nah, caranya kalian pencet aja box triggernya sampai kuning seperti ini. Lalu di atas sini ada blueprints ya. Kalian pencet aja langsung open level blueprint. Nah, di sini kalian udah masuk ke ketampilan blueprint ya, level blueprint. Nah, kalian langsung klik kanan aja. Terus kalian pencet yang add event for trigger box ya, yang tiga, lalu collision, lalu add on actor begin overlap yang atas, oke. Nah, kalau kalian zoom di sini, kalian udah memasuki si box trigger ini ke dalam blueprint. Nah, lalu kalian langsung pencet aja yang segitiga ini ya, langsung tarik aja. Lalu tuh ketik aja scroller karakter ya kalau nggak salah. Nah, ini karena game kita side scroller karakter, kita pencet aja. Atau kalian bisa juga cache to karakter. Kalau nggak salah ya, gue juga agak lupa dikit nih. Nah, kalau kalian game third person karakter berarti nanti cast to third person karakter sesuai game ya. Kalau ini karena gua side scroller jadi karakter gua side scroller. Nah, di sini objeknya langsung aja disambung ke other actor. Nah,
Nah, di sini kita butuh yang namanya loading screen ya. Ini penting sekali karena kan nggak mungkin tuh kayak langsung patah gitu ya dari level 1 menuju level 2. Jadi kita buat dulu loading screen-nya. Nah, ini penting juga nih. Loading screen ini kita bisa buat aja di dalam folder My Asset yang kemarin kita buat. Kita buat folder lagi namanya user interface misalnya ya, atau widget dah ya. Bahasanya widget sih. Oh, nggak bisa pasti gue lupa. UI aja udah. Nah, UI ini. Jadi user interface kalian. Nah, kalian masuk ke folder user interface kalian. Kalian klik kanan, lalu kalian pilih yang bawah yang user interface, lalu pilih yang widget blueprint. Nah, di sini kalian kasih nama misalnya eh, loading 1 misalnya ya. Kalian enter. Nah, kalian langsung pencet aja blueprintnya. Nah, di sini kalian udah masuk ke tampilan widget ya. Nah, di sini banyak banget pilihannya, ada border, ada button, ada image. Nah, ini ke image itu kok kalian ingin masuki gambar misalnya nanti. Nah, di sini ada button. Button ini kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah menu ya, menu screen. Jadi kayak misalnya di menu utama tuh kan ada start, ada option, ada quit. Nanti kita akan coba di video selanjutnya untuk menggunakan yang button. Oke, ini untuk image gambar. Kalau kalian mau masuk gambar juga bisa. Nanti kita import gambar. Nah, di sini kita langsung aja pilih yang border aja, lalu kalian besarkan. Kita bikin ini backgroundnya ya. Untuk background si loading screen-nya. Ini kita kasih misalnya warna hitam di sini. Di bagian kanan sini ada appearance, ada brush color. Kalian ganti aja warnanya jadi hitam misalnya. Atau agak abu-abu dikit. Nah, ini untuk positionnya ini, anchors-nya ini kalian pilih ke tengah aja, oke? Lalu di teks di sebelah kiri ada teks ya di sini. Kalian langsung drag aja kayak biasa, tahan, lalu kalian lepas ya. Nah, di sini dia di bawah, kita pindahkan ke atas dulu. Dia di sini, salah gue. Sorry. Ini udah benar. Dia di atas ini by the way. Nah, kalian untuk membesarkannya itu nggak bisa main tarik ini aja ya. Ini nih bukan bikin dia besar. Jadi ini eh, luasnya si teks itu mencakup sampai mana. Nah, misalnya di sini kalian kalau untuk membesarkan teksnya di sebelah kanan ada bagian font. Lalu kalau kalian ingin ubah scale-nya atau besarnya pilih aja yang size ya. Tuh. Pilih yang size sebisa mungkin si hijau ini itu sesuai dengan size teks kalian ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalian pindahkan ke tengah, lalu untuk mengubah teksnya di sebelah kanan ada konten, ada teks, kalian langsung ganti aja misalnya loading cuy gitu ya kan misalnya. Misalnya loading cuy ya kan. Nah, di sini kita besarkan lagi, sesuaiin aja. Nah, di sini kalian ke tengah. Nah, misalnya kalian di sebelah kiri ingin nambah sedikit or efek gitu misalnya. Kalau nggak salah namanya tuh gue lupa nih. Circle kalau nggak salah. Nah, circular tuh ini kayak seolah-olah dia kayak loading gitu ya. Nah, misalnya udah seperti ini contoh aja ya guys ya. Jadi kalau kalian ingin buat yang lebih bagus bisa pakai misalnya mau pakai Photoshop dulu atau Adobe Illustrator dulu boleh biar lebih keren. Ini gua pokoknya membuat tutorial tuh sesimpel mungkin. Yang penting caranya kalian itu tahu ya gitu. Yang penting kalian tahu caranya. Kalau untuk tingkat kreativitas kalian pasti lebih bagus daripada gua gitu ya. Nah, di sini kalau udah kalian udah buat widgetnya, jangan lupa di compile lalu di save. Nah, kalian balik lagi ke blueprint. Blueprintnya di sebelah, kita buka lagi. Nah, di sini kita langsung aja tarik si segitiga di cache to size color karakter. Kita membuat create widget. Nah, di sini kita akan membuat widget ya. Nah, di sini ada class, select class-nya. Nah, kalian langsung ada loading satu yang tadi kita buat widget. Tapi ingat ya guys ya, harus di save dulu dan di compile ya. Kalau tidak, dia itu nggak akan ada di sini ya. Di select class ini kalian pencet aja ke loading seperti ini ya. Lalu setelah itu kalian lanjut lagi buat add to viewport kalau nggak salah. Nah, add to viewport ini maksudnya dia akan menunjukkan ke viewport kita ya si widgetnya. Jadi targetnya itu langsung masuk ke return value. Nah, setelah itu dari create widget lalu kita buat add to viewport. Lalu kita langsung aja di sini pilih open level misalnya, open level ya. Nah, di sini. Nah, cuman kita kan belum buat level 2-nya. Jadi kita coba buat level 2-nya dulu. Ini kita compile. Oke. Nah, kita buat dulu level 2-nya. Jadi kita buat lagi di sini file new level ya. New level lalu pilih yang default aja sebagai contoh. Ini kita save dulu. Nah, ini misalnya level 2 ya. Kalian ini gua nggak desain ulang, nanti kalian boleh desain
desain di level 2. Cuman untuk contoh gua belum desain apa-apa ya, jadi masih seperti ini. Cuman ini gue namakan level 2. Nah, kalau misalnya kalian nanti sudah menyelesaikan desain level 2, lalu kalian file aja di sini, kalian save maksudnya. Save kalian as di sini, tulis misalnya nama filenya level 2 gitu ya. Level 2. Nah, kalian simpan di mana? Misalnya gue pilih di My Asset aja deh gitu, level 2 kan. Nah, selesai nih udah di save. Nah, kalian bisa balik lagi ke level 1. Level 1 dia ada di sini. Level satunya masih size color template ya. Gak apa-apa. Nah, di sini kalian balik lagi ke blueprint ya. Kalian balik lagi ke blueprint. Nah, di open level ini kan ada namanya tuh level name. Nah, level name kalian apa yang ingin dibuka? Nah, di sini kita kan buatnya level 2. Kalian tulis level 2 di sini. Ya, level 2. Cuman ingat ya guys ya, harus sama untuk dari tulisannya. Gede kecilnya harus sama. Ini L-nya gede, di sini juga L-nya harus gede gitu ya. E-nya misalnya kecil, di sini juga harus kecil seperti itu. Nah, di sini kalau em, udah ya, kita coba dulu play apakah dia beraktif gitu ya. Nah, kalau dia udah masuk box trigger nih kan di sini, apakah masuk? Oke, langsung ya. Ini udah level 2. Cuman kelihatannya kan agak patah gitu ya. Coba kita bikin lebih smooth lagi gitu. Nah, berarti di sini kita buat ada delaynya. Jadi abis dia add to viewport widgetnya itu ada delay sebelum dia itu masuk open level level 2. Jadi di add to viewport abis add to viewport ini kita tarik lagi di sini delay kok. Delay ya, di sini delay. Jadi dia ada delay. Jadi delay berapa detik nih gitu ya. Delay berapa detik sebelum dia open level 2. Misalnya di sini gue kasih 5 detik misalnya gitu ya. 5 detik di sini kalau udah 5 detik coba kita compile lalu kita play. Apakah dia ada delay apa langsung buka? Tadi kan langsung buka ya kayak patah gitu. Kalau ini oke, udah agak lama langsung masuk level 2. Ya, cuman tadi gue agak sedikit gue lihat ada yang error. Nih kalau kita play ya, kita bisa benarkan nih. Nah, di sini kalian atas deh. Ini dia kalau gue pencet A sama D dia masih bisa jalan. Jadi harusnya kalau misalnya habis loading itu dia harus berhenti. Harusnya ya. Kalau biasanya sih game-game kayak gitu. Ya. Nah, itu kita bisa mengakali ini habis add to viewer misalnya disable input kalau nggak salah namanya. Gue agak lupa kalau blueprint ini. Disable input ya. Sorry, Control Z. Disable input. Ini gunanya untuk nih play controllernya kita ke get player controller. Jadi dia inputnya itu nggak aktif disable. Jadi pas dia udah kena box triggernya, dia akan tidak. Jadi kita nggak bisa menggerakkan input kita kayak ASD itu kita nggak bisa. Jadi kita kayak diem aja nge-freeze. Ya, itu untuk disable input. Jadi pas dia mengeluarkan widgetnya, dia disable input, lalu delay 5 detik, lalu dia open level. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita play di sini, kalau kita udah kena box triggernya, oh sorry masih ya. uh, oh sorry, targetnya ini kita sambungkan ke size color karakter ya. Jadi kita sambungkan ke karakter kita. Ya, berarti kalau kita play di sini, semoga sih bisa ya. Nah, lihat, gue mencet ya, OSD cuman kita lihat di atas ini dia nggak aktif, ya. Jadi udah bisa guys ya. Jadi itu dia udah tidak aktif ya untuk inputnya. Jadi gue nggak bisa menggerakkan. Kalian lihat atasnya di situ ya. Tadi kan kalau gue gerak dia agak bergerak. Ini gue pencet nih ya, nggak bisa. Nah, ini udah level 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian nanti untuk selanjutnya kurang blueprintnya itu sama ya, kurang lebih blueprintnya sama, misalnya level 2 ke 3, level 3 ke 4 itu sama semua. Jadi kalian coba ubah si open levelnya ini, misalnya mau 2 ke 3 berarti di blueprint level 2 itu nanti open levelnya level 3, begitu juga selanjutnya ya. Mungkin nanti kalian bisa tambahkan sound atau apa itu juga bisa ya. Habis itu ada sound apa gitu ya, ini kalau nggak salah ada sound di sini, cuman gua nggak ada sound di sini jadi gua nggak bisa nunjukin.
Nah, sound ya, ada play sound gitu. Jadi kalian masukin. Nanti deh untuk sound gue akan kasih tahu. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini blueprintnya. Kalian bisa SS aja. Nanti gue di deskripsi gue kasih tahu deh ya untuk nama-nama si blueprintnya kayak overlap, lalu cache tuh cycle karakter, create widget itu akan gue kasih tahu ya guys. Oke, kurang lebih seperti ini untuk blueprint open levelnya. Sederhana sekali ya, mudah, nggak sulit lah. Nah, oke, di sini mungkin segitu aja dulu untuk tutorial open levelnya. Kalau kalian ada yang masih bingung atau apa, boleh komen di bawah. Pokoknya kalian sebisa mungkin buat yang bagus ya guys ya, dari user interface, dari widgetnya, ya dari loading screennya. Coba kalian buat yang bagus ya, atau di Adobe Illustrator atau di Photoshop kalian buat yang bagus. Ya, untuk level desain kedua, kalian juga coba buat gitu ya. Nanti kalau misalnya udah coba screenshot kita siapa tahu bisa saling nilai gitu ya guys. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Makasih yang udah nonton. Ditunggu video selanjutnya. Thanks for watching. Don't forget to share this video and see you.